Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat sang pembelajar sepanjang hayat. Mohon izin saya akan memaparkan hasil eksplorasi pada platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk aksi nyata menyebarluaskan pemahaman. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil eksplorasi mengenai topik 1 tentang kurikulum merdeka. Dalam topik ini terdapat 2 modul. Yang pertama yaitu mengenai makna kurikulum merdeka, dan yang kedua mengenai pembelajaran versi kurikulum merdeka. Pada modul kurikulum merdeka terdapat 3 submodul, yaitu pertama, arti kurikulum. Kurikulum berperan penting sebagai pedoman dan acuan pembelajaran, sehingga kurikulum memiliki fungsi menjadi panduan dalam proses mengajar. Kurikulum memiliki 4 komponen, yaitu tujuan, konten atau isi, metode atau cara, dan evaluasi atau penilaian. Secara umum, komponen kurikulum diklasifikasikan menjadi 3 bagian, diantaranya tujuan pembelajaran, konten panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Ketiga bagian komponen tersebut digunakan untuk mendesain atau menyusun kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid dalam mengukur kompetensi yang dimiliki murid, tujuan yang akan dicapai oleh murid atau proyeksi masa depan, dan cara atau metode dalam mewujudkan kompetensi yang ingin dicapai tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah acuan dalam pengembangan kurikulum yang disusun untuk mencapai kemerdekaan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, perubahan kurikulum. Kurikulum dirancang berdasarkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, sehingga kurikulum harus dinamis dan dapat dikembangkan terus-menerus menyesuaikan dengan zaman agar mampu memenuhi kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama dalam perubahan kurikulum. Yang ketiga, adaptasi kurikulum. Keberagaman dalam penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dipengaruhi oleh faktor geografis, lingkungan sosial budaya, dan sosiologis atau karakteristik yang dimiliki murid. Keberagaman atau perbedaan yang dimiliki satuan pendidikan tersebut membuat berbagai hal sulit untuk diterapkan atau diimplementasikan di dalam kelas, sehingga satuan pendidikan perlu mengadaptasi kurikulum yang ditetapkan secara nasional agar setiap satuan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan memenuhi keberagaman kebutuhan, profil belajar, latar belakang, minat dan bakat dalam mewujudkan tujuan akhir untuk menuntun murid berkembang sesuai dengan zamannya. Pada modul pembelajaran versi kurikulum merdeka terdapat 5 submodul. Di antaranya 1. Prinsip umum pembelajaran. Konsep dan prinsip pembelajaran dengan paradigma baru dalam implementasi kurikulum yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan guru
untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas dengan menggunakan 5 prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid, yaitu: pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Kelima prinsip pembelajaran dengan paradigma baru tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Yang kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan proses kegiatan pembelajaran. CP disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya atau fase yang dimiliki rentang 1-3 tahun. CP dibagi menjadi 6 fase, yaitu: jenjang SD kelas 1 dan kelas 2 merupakan fase A. Jenjang SD kelas 3 dan 4 merupakan fase B. Jenjang SD kelas 5 dan 6 merupakan fase C. Jenjang SMP kelas 7, 8, dan 9 merupakan fase D. Jenjang SMA kelas 10 merupakan fase E, serta jenjang SMA kelas 11 dan 12 merupakan fase F. Sedangkan pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pondasi untuk mempersiapkan murid memasuki fase A. CP memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai dengan memperhatikan setiap tahapan fase perkembangan murid menurut teori Piaget. Selain itu, prinsip penyusunan CP juga berdasarkan teori konstruktivisme, di mana belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru yang dilakukan sendiri oleh murid. Ketiga, capaian pembelajaran dalam kurikulum. Capaian pembelajaran atau CP diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP yang digunakan untuk menentukan modul ajar yang dikembangkan atau dipilih untuk mengembangkan kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berdiri sendiri. Guru dapat menentukan konten isi untuk mengembangkan kemampuan murid berdasarkan pemetaan profil murid pada asesmen diagnostik. Untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar sesuai dengan kompetensi awal mereka. Keempat, kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Kaitan antara kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di antaranya: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menjadi rujukan bagi guru saat menurunkan CP menjadi ATP atau modul pembelajaran yang menjadi kegiatan dalam pengalaman belajar sehari-hari. Kelima, struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai kapasitas dan minat karakteristik murid. Sedangkan program penguatan profil pelajar Pancasila disesuaikan dengan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu ke-1, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, keempat, bangunlah jiwa dan raganya, kelima, suara demokrasi, keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh, kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan fokus pada 6 profil pelajar Pancasila. Program ini memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah kepada murid. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik dari guru, murid, dan orang tua agar dapat memandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Hasil asesmen tidak hanya memberikan data perkembangan murid, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran. Terdapat 3 model pembelajaran kurikulum merdeka yang dapat diadaptasi, yaitu ke-1, model reguler, dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Yang kedua, model blok waktu, pembelajaran dikelola blok-blok waktu. Yang ketiga, model kolaborasi antara mata pelajaran yang terpadu. Struktur pendidikan kurikulum merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat kepada murid, sehingga dalam pelaksanaannya, masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai konteksnya. Demikian diseminasi hasil eksplorasi platform Merdeka Mengajar topik 1 tentang kurikulum merdeka yang saya lakukan sebagai bentuk aksi nyata hasil pembelajaran mandiri saya di platform Merdeka Mengajar. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat, dan mohon maaf atas kekurangan serta lebih dari pemaparan saya tersebut.